Halo, apa kabar sahabat? Gimana kabar kalian? Sehat selalu kan? Dunia teknologi sudah menjadi keseharian dan selalu menjadi yang utama. Coba deh kalian ngaku. Ya, selepas bangun tidur apa yang kamu cari? Setiap sedang suntuk, apa yang kamu cari? Dan setiap mau tidur, apa yang terakhir kamu pegang? Seolah seperti gadget sudah menjadi bagian dari tubuh kita. Bagaimana tidak, jika sewaktu-waktu gadget itu hilang? Apalagi yang menemukan adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Maka petaka akan datang, mulai dari penyalahgunaan data pribadi sampai kepada hal-hal kriminal yang lain. Sungguh, memang mau tidak mau kita akan disatukan dengan teknologi dari aspek apapun. Dan baru-baru ini, dokter bedah Bentley berhasil melakukan transplantasi jantung dari hewan ke tubuh manusia. Operasi tersebut diklaim sukses karena tidak ada penolakan dari tubuh pasien. Manusia mempunyai kelebihan yang sangat unik, yaitu akal yang terus maju dan berkembang yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Namun kenyataannya sangat miris karena menurut struktur genetiknya sebagian besar organ dalam tubuh kita mirip dengan binatang babi. Tapi dibalik itu semua, ini adalah titik terang di dunia kedokteran. Suatu saat jangankan jantung, bahkan organ-organ lain pun bisa digantikan. Dan semakin canggihnya teknologi, pasti semua itu akan nampak mudah. Saat ini organ yang digantikan adalah organ yang sudah sakit parah. Tapi seiring berkembangnya waktu, karena tuntutan hidup dibalik manusia yang kurang efisien, bakal lahirlah manusia-manusia cyborg yang bahkan tidak merasakan sakit apapun. Tapi beberapa organ sengaja diganti untuk meningkatkan kinerja atau performa mereka. Gila nggak tuh? Manusia tidak akan pernah menemukan masa utopianya selama masih hidup di dunia dengan segala egonya. Di zaman dulu, kematian datang silih berganti setiap hari, baik untuk berburu ataupun diburu, untuk makan dan atau dimakan. Seakan bisa bertahan hidup dan bisa menikmati makan pagi besok hari. Itu adalah kebanggaan. Sampai akhirnya pada tahun 1946 mulailah alat kesehatan dan teknologi medis mulai berkembang. Namun disitulah timbul masalah baru karena semakin membludaknya umat manusia di bumi ini yang disebut baby boomer. Disebut masa baby boomer karena angka kelahiran bayi yang sangat besar dan tidak terkendali. Itu karena meningkatnya teknologi kesehatan. Dan bisa kalian bayangkan jika organ manusia bisa digantikan dan disempurnakan dengan AI. Tidak berhenti di situ saja, kali ini para ilmuwan sedang mencari cara bagaimana menunda penuaan dan menggabungkan kode-kode genetik agar manusia tetap awet muda. Ya nggak bisa tua gitu deh, pokoknya makin gila kan. Dampaknya pasti dunia akan lebih penuh sesak dengan semua keegoisan manusia. Karena sebenarnya alam akan selalu harmonis tanpa manusia sekalipun. Mereka akan hidup berdampingan dengan damai. Tumbuhan akan selalu ada, disitulah tikus akan mencari makan. Ketika ketersediaan tumbuhan bagus, spesies tikus tak akan punah, walau predator tikus adalah ular. Ular akan terus berkembang selagi masih ada makanan, yaitu tikus. Begitulah seterusnya. Tapi predator yang satu ini adalah predator yang bisa memusnahkan segalanya. Siapa lagi kalau bukan manusia? Sebagai puncak predator tertinggi saat ini yang membawa nasib semua makhluk hidup di bumi ini. Mereka akan bertahan atau tidak, semua tergantung dengan kita.
Dunia ini akan tetap bisa menampung berapapun jumlah manusia, tapi tidak dengan semua egonya. Walaupun semua hewan, tumbuhan, dan lingkungan di sekitar kita bergantung dengan manusia, tapi ingatlah, kita bukanlah Tuhan. Jadi sebenarnya hukum alam akan berkata, apapun yang akan kita lakukan kepada hewan, kepada lingkungan, itu juga akan berbalik kepada kita. Kita bisa lihat faktanya, kita merusak lingkungan, kita sendiri yang akan sengsara. Jadi yang terbaik adalah saling menjaga sesama makhluk yang ada di bumi. Maka kedamaian pasti akan tercipta, karena pada hakikatnya rumusnya tetap satu, simbiosis mutualisme. Jadi meskipun manusia nantinya berhasil menggabungkan sistem genetik yang tidak bisa menjadikan manusia menjadi tua sekalipun, namun tidak memperhitungkan lingkungan dan saling menjaga antara makhluk hidup di bumi, sampai kapanpun manusia tidak akan menemukan masa utopianya. Jadi tidak ada pilihan lain, jagalah lingkungan ini dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jangan menunggu siapapun, mulailah dari dirimu sendiri. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Terima kasih, saya Aldiano. Tunggu video selanjutnya.